Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hosna Altera dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 3, NIM saya 20102043. Saya akan mempresentasikan tentang government yang bab 3. Yang pertama, pengertian government. Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, mulai dari urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Yang B, tahapan implementasi governance. Yang pertama, tahapan publish, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah. Yang kedua, interact, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Yang ketiga, transact, yaitu menyediakan layanan secara online. Yang C, faktor lahirnya governance. Yang pertama itu faktor globalisasi. Globalisasi itu merupakan peningkatan hubungan antara negara di mana yang jauh menjadi semakin dekat. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi. Masyarakat membutuhkan kinerja yang cepat, murah, dan berorientasi pada proses. Yang ketiga, peningkatan kualitas dalam kehidupan masyarakat. Itu industri swasta dalam melakukan kegiatan inovasi dan ekonominya dapat meningkat kualitas hidup masyarakat. Yang D itu perkembangan e-governance. Perkembangan e-governance menurut Impres RI nomor 3 2003 melewati 2 tingkatan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pematangan. Yang kedua, perkembangan e-governance menurut United Nations PBB. Terdapat beberapa karakteristik dalam sebuah negara, yaitu pertama atau yang A, tahap emerging atau kemunculan. Yang ke B, exchange atau pemutahiran. Yang C, tahap transisional maupun melayani transaksi. Yang D, tahap connected atau terkoneksi. Yang tiga, perkembangan e-governance menurut World Bank terbagi dari beberapa tahapan. Yang pertama, phase publish, phase interact. Tujuan sasaran governance. Tujuan dalam upaya pelayanan publik kepada masyarakat agar teknologi IT dapat lebih baik guna mengembangkan SDM pada pemerintah daerah otonom dan disertai meningkatkan literasi masyarakat. F, elemen sukses penerapan e-governance. Yang pertama, inisiatif dalam pemerintah. Yang kedua, dibutuhkan model seorang pemimpin yang memiliki visi dan profesionalisasi. Bab 4, penggunaan media sosial di organisasi pemerintahan. Yang A, transformasi organisasi dan government. Perkembangan dari sosial media pada dekade terakhir itu telah banyak mengubah gaya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang B, faktor organisasi merupakan suatu unit dari sistem sosial yang memiliki pengaruh kuat. Yang C, keanggotaan. Yang disebut keanggotaan hanya anggota-anggota saja yang mengkontribusi dalam keputusan secara turun-temurun tanpa melibatkan pihak lain. Yang D, budaya organisasi dan kebiasaan kognitif. Budaya organisasi dalam nilai dasar dari organisasi secara aturan yang belum diputuskan untuk perilaku yang layak. Komunikasi dan struktur organisasi. Jalan komunikasi belum tentu melibatkan hierarki di mana organisasi memutuskan sendiri dan itu dianggap sebuah keputusan. V, personil dan posisi. Tidak ada sistem sosial, oleh karena itu sistem tindakan terstruktur dalam hal aktif individu, tetapi sistem komunikasi menentukan apa yang terjadi dalam komunikasi yang disampaikan secara lebih lanjut. Yang G, pembuatan kebijakan publik. Sebuah komunikasi dalam keputusan tidak diproduksi secara langsung oleh manusia tetapi oleh sistem manusia yang ada sistem organisasi. H, pemanfaatan media sosial di 3 kota ASEAN. Yang pertama, sebagai kebijakan regulasi dan organisasi. Yang kedua, kebijakan administrasi. Yang ketiga, seperti hukum, anggaran, rencana pengembangan, dan lain-lain. Bab 5, networking dalam pemerintahan lokal. Networking dalam pemerintahan lokal. A, penggunaan media sosial di instansi pemerintahan. Media sosial telah menciptakan peluang bagi pemerintah dalam skala yang besar dan memiliki potensi untuk memfasilitasi pemerintah dalam upaya perhubungan dalam masyarakat. B, sosial media adopsi, tahanan adopsi di pemerintahan daerah. Yang pertama, tahap awal eksperimen. Yang kedua, tahap 2 partisipasi. Tahap 3 itu pengambilan keputusan. Terima kasih.